Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, kembali bersama Ustazah Nisa di Bunaya TV. Hari ini apa kabar semuanya yang berada di rumah anak solih dan solihah? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terus bersemangat untuk belajar. Nah, untuk hari ini kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Nah, sebelum kita belajar, mari sama-sama Ananda Ustazah semuanya membersihkan hati kita dengan mengucapkan istighfar 3 kali kepada Allah ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dengan kita beristighfar semoga hati kita menjadi tenang dan nantinya ketika kita belajar akan mudah kita pahami ilmunya sehingga ilmunya dapat bermanfaat. Nah, untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Anak solih dan solihah, hari ini insya Allah kita akan belajar pelajaran Pai Fikih. Sebelum kita memulai pelajaran, Ustazah ingin mengajak Ananda Ustazah semuanya untuk merenungi salah satu firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Mari sama-sama kita bacakan ya nak. Kita buka Al-Quran, bacakan ayatnya, kemudian kita bacakan artinya juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasma'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah saat sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu adalah ayat dari surah Al-Ankabut dan beserta artinya ya. Selanjutnya mari kita lihat apa makna yang terkandung dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Dalam surah tersebut Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah salah satu bentuk perbuatan yang dapat mencegah diri dari melaksanakan perbuatan keji dan munkar ya. Dengan kita bisa melaksanakan sholat dengan ketentuan yang baik, dengan kesempurnaan, insya Allah itu akan menjadi pembatas diri untuk tidak terjerumus dalam melakukan dosa ya. Dan juga di ayat tersebut Allah mengatakan bahwa ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Karena kenapa? Nanti ketika di akhirat kelak amalan yang pertama sekali dihisab itu adalah sholat. Maka sholatlah dengan sebaik-baiknya ya. Nah kemudian
surah Al-Ankabut ayat 45 ini kenapa Allah turunkan? Apa asbabun nuzul daripada ayat tersebut ya? Jadi pada zaman Rasulullah ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah mengatakan ada seseorang yang pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, ya Rasulullah, ada seseorang yang biasa sholat di malam harinya, namun ketika di siang hari ia melakukan maksiat. Bagaimana pendapat, bagaimana keadaan seperti itu ya Rasulullah? Beliau langsung berkata, sholat tersebut akan mencegah apa yang ia katakan. Nah, jadi dari hadis tersebut kita bisa melihat bahwa orang yang rajin sholat itu tapi tetap melakukan maksiat itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Ya, jadi para ulama menerangkan mengapa banyak orang melaksanakan sholat tapi maksiatnya jalan, gitu ya. Melakukan dosanya jalan dikarenakan karena orang tersebut belum melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, belum melaksanakan ketentuan sholat, syarat sholat, kemudian rukun sholat, ya, belum melakukan dengan sebenarnya, belum menyempurnakan sholat, sehingga perbuatan dosa atau maksiat masih dilaksanakan ya. Tapi ketika kita bisa melaksanakan dan sholat itu dengan baik, menjaga sholat kita dengan baik, insya Allah hal itu akan terhindari dari perbuatan keji dan munkar ya. Jadi dari ayat tersebut apa kaitannya dengan materi pembelajaran kita hari ini? Jadi kita lihat tadi bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mendirikan sholat. Jelas bahwa sholat itu sangatlah penting. Seberapa pentingkah sholat itu? Mari kita lihat materi kita hari ini. Ini judul pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sholat adalah kewajibanku. Kita ketahui sholat itu adalah hukumnya wajib bagi orang Islam ya, wajib bagi semua ya, bukan hanya orang Islam, wajib melakukan sholat itu. Jadi kalau kita tinggalkan maka kita akan mendapatkan dosa ya. Nah, apa yang akan kita belajar di dalam pelajaran kita hari ini, yaitu pertama tentang pengertian sholat, kemudian tentang pentingnya sholat, dan juga tentang hikmahnya sholat. Nah, mudah-mudahan setelah nanti Ananda belajar hari ini tentang sholat adalah kewajiban itu, Ustazah harapkan Ananda dapat mengetahui apa itu makna sholat, kemudian dapat mengetahui mengapa kita penting melaksanakan sholat, dan Ananda juga dapat mengetahui hikmah daripada kita melaksanakan sholat ya. Mudah-mudahan kita mendapat kemudahan dalam belajar hari ini, sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita belajar dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan. Baiklah anak-anak solih dan solihah, mari kita lihat yang pertama itu adalah apa itu sholat. Nah, kita lihat di sini ada secara bahasa ya, kita lihat secara bahasa. Secara bahasa, sholat itu adalah doa ya. Jadi ketika kita sholat, apa yang kita bacakan itu adalah semua mengandung doa kita kepada Allah ya. Jadi ketika kita sholat harus benar-benar memperbaiki bacaan sholat kita itu dengan baik, sehingga akan menjadi sholat yang sempurna itu ya, bukan sempurna bacaan sholatnya. Kemudian sholat itu secara syariah adalah dari gambar kita bisa melihat orang anak-anak yang sedang melakukan sholat ya. Jadi secara syariah sholat itu adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Jadi itu makna sholat secara sempurna ya. Jadi dari kita mengawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tujuannya adalah
semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menampakkan kepada yang selain Allah. Baiklah, alhamdulillah setelah melihat ini, mudah-mudahan Anda sudah dapat memahami apa itu salat ya. Secara bahasa doa, secara syariah adalah serangkaian ucapan, gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam ya, yang mana tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat pentingkah kita melaksanakan sholat. Tentu saya yakin jawaban Anda semua pasti penting ya. Nah, alasannya kenapa ya? Karena yang pertama itu kita lihat sholat merupakan tiang agama ya. Jadi orang yang melaksanakan sholat tentunya ia telah menegakkan agama. Sedangkan orang yang tidak melaksanakan sholat itu sama halnya seperti meruntuhkan agama. Jadi dengan kita sholat, kita salah satu orang yang telah menegakkan agama ini ya. Kemudian sholat merupakan identitas orang Islam ya. Jadi yang membedakan orang Muslim dengan non Muslim itu salah satunya adalah dengan sholat. Nah, kita lihat ya, sebelum kita sholat tentunya kita ada dikumandangkan azan ya, itu salah satu bentuk pengingat kita untuk bertemu dengan Allah ya. Bertemu dengan Allah paling kurang dalam sehari semalam itu 5 kali ya. Kemudian kita mengambil wudhu ya, ketika kita berwudhu dengan benar, insya Allah itu juga akan mengikuti sholat kita itu dengan benar pula. Jadi dari azan, wudhu, kemudian kita sholat itu sudah mencerminkan diri kita itu seorang identitas orang Islam gitu ya. Nah, kemudian sholat merupakan bentuk pengabdian diri kepada Allah ya. Dengan kita sholat itu salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah, bentuk kita itu rendah diri di hadapan Allah ya. Ketika kita bersujud di hadapan Allah, bahwa kita memahami bahwa Allah lah yang maha kuasa, kita tidak ada artinya ya, kita hina di depan Allah. Jadi yang kita sholat itu adalah bentuk salah satu ketaatan kita atau pengabdian diri kita kepada Allah. Kemudian sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat, seperti disebutkan tadi di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 bahwa ibadah sholat itu adalah salah satu ibadah yang paling utama ya. Nah, jadi ketika di hari kiamat nanti salah satu amalan yang pertama sekali bisa adalah sholat, setelah itu baru amalan yang lainnya ya. Jadi begitu penting sekali ya sholat ini ya. Kemudian dengan sholat kita dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sama juga halnya telah disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45 tadi, dengan sholat dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang bagaimana dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar? Yaitu sholat ya dengan menyempurnakan segala syarat rukun dan sunnah-sunnahnya ya. Jadi kalau sholatnya sudah sempurna, insya Allah itu akan menjadi benteng diri kita agar tidak terjerumus dalam melakukan dosa-dosa, tidak melakukan maksiat ya. Jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita memahami ya betapa pentingnya sholat itu di dalam sekarang kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat hikmah daripada sholat ya. Setelah kita sholat, apa yang bisa kita rasakan hikmahnya ya. Nah, kita melihat bahwa pertama itu dapat dengan kita sholat dapat selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dengan bacaan-bacaan yang ada dalam sholat, dengan gerakan-gerakan dalam sholat ya, itu salah satu bentuk kita mengingat Allah gitu ya. Jadi makanya ketika Allah memerintahkan kita sholat sehari semalam 5 waktu, jangan ada lagi yang bermalas-malasan, karena itu adalah salah satu bentuk kita mengingat Allah ya, datang kepada Allah, menyembah kepada Allah ya. Kemudian
dengan kita sholat dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sudah jelas ya. Kalau kita sudah sholat, kita merasa Allah itu dekat dengan kita, merasa Allah itu melihat apa yang kita lakukan, ya. Jadi lakukanlah sholat dengan baik dan benar, ya. Kemudian dengan kita sholat kita dapat melatih diri disiplin waktu. Kita ketahui sholat yang 5 waktu itu sudah Allah tetapkan waktunya masing-masing, ya. Dan sholat yang paling baik itu adalah sholat yang di awal waktu. Sholat maghrib sudah Allah tentukan, sholat isya, kemudian sholat duhur, sholat asar, dan sholat subuh sudah Allah tetapkan waktunya, ya. Jadi dengan kita mendisiplinkan sholat 5 waktu dengan tertib, insya Allah pekerjaan lain juga akan dapat kita belajar untuk dapat mendisiplinkan, akan dapat kita lakukan dengan disiplin, ya. Kemudian menjadi pembiasaan hidup bersih, ya. Sebelum sholat tentunya kita berwudu, ya. Berwudu itu adalah salah satu bentuk pembiasaan kita hidup bersih, ya. Bentuk pembiasaan hidup bersih. Jadi kalau kita berwudunya dengan sempurna, maka sempurnalah sholat kita juga nantinya, ya. Tapi kalau kita wudunya masih main-main, tidak sempurna membasuhnya, maka sholat kita itu juga akan berpengaruh nantinya. Jadi sudah yakin anak-anak ustazah semuanya sudah dapat berwudu dengan sempurna, karena di kelas 1 dan kelas 2 alhamdulillah kita sudah belajar, ya, tentang wudu itu dan sudah mempraktikkannya di sekolah. Mudah-mudahan sampai saat ini anak-anak ustazah masih tetap mempraktikkan dalam sholatnya sehari-hari itu dengan wudu yang sempurna, ya. Kemudian menjadi pembiasaan hidup tertib dan teratur, ya. Jadi dalam sholat itu coba kita lihat gerakannya, dalam rukunnya sholat itu Allah sudah mengatur apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan harus dengan tertib, tidak boleh secara acak-acakan, ya. Dengan hal seperti itu kita bisa mengambil hikmahnya juga. Nah, kalau kita ingin melakukan aktivitas lainnya, kita harus belajar dari sholat. Dari sholat Allah sudah mengatur tata tertibnya dan peraturannya, sehingga kalau kita bisa tertib dan teratur melaksanakan, maka akan menghasilkan sholat yang baik pula, ya. Kemudian, nah ini dia, hati menjadi tenang dan tentram, pasti ya, ya. Ketika kita merasa gelisah, merasa susah, merasa sedih, merasa tidak diopen oleh orang lain, nah salah satu untuk menenteramkan itu adalah dengan sholat, ya. Insya Allah Allah itu bersama kita selalu, dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan dimanapun, ya. Allah itu siap menerima kita. Jadi dengan kita sholat, insya Allah hati kita ini menjadi tenang, ya. Kemudian dapat membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Salah satunya bisa kita lihat dalam sholat berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah, tentunya secara bersama-sama, bersatu. Di situ kan kita lihat ada imam yang memimpin sholat, ada pemimpinnya, sedangkan makmumnya itu mengikuti imamnya, ya. Dan dalam sholat berjamaah itu, kita akan menambah tali persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita lainnya, ya, masya Allah, ya. Dan tentunya dengan sholat berjamaah juga Allah lipat gandakan pahalanya. Nah, kalau kita sholat sendiri 1 pahalanya, sedangkan sholat berjamaah 27 pahalanya, ya, masya Allah, ya. Kemudian dapat memelihara diri dari perbuatan dosa, seperti disebutkan tadi, dengan sholat kita mencegah perbuatan keji dan munkar, ya. Jadi dengan kita sholat, insya Allah Allah menjaga, dengan sholat yang sempurna, ya, Allah menjaga kita dari tidak mudahnya jatuh ke dalam hal yang Allah larang, gitu, ya. Yang Allah larang tidak mudah kita lakukan. Karena apa? Karena kita sholat itu menjaga diri kita, ya, dari perbuatan dosa, gitu, ya. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah belajar tentang
pengertian sholat, kemudian mengapa kita penting sholat, dan hikmah yang bisa kita ambil dari sholat itu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda Ustazah dapat memahami semuanya. Nah, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita dengan sudah memahami ketentuan sholat, syarat rukunnya sholat, maka kita dapat melaksanakan sholat kita sehari-hari itu dengan sholat yang baik, sholat yang sempurna, sholat yang terbaik gitu ya. Sehingga ketika kita sudah melaksanakan dengan baik dan sempurna semata-mata karena Allah, itu adalah bentuk salah satu ketaatan kita kepada Sang Khalik, bentuk pengabdian kita kepada Allah ya. Insya Allah ketika kita sudah melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, insya Allah kasih sayang Allah itu akan Allah limpahkan kepada kita. Itulah nikmat yang luar biasa ya, nikmat yang ketenangan yang sangat kita harapkan ya. Mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan materi kita hari ini. Mudah-mudahan Anda Ustazah dapat memahami semuanya ya, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat melaksanakan sholatnya dengan sempurna sehingga kita mendapat kebaikan ya di sisi Allah ya. Nah, setelah semuanya, marilah kita saatnya mengerjakan LKS atau lembar kerja anak solih ya. Apa yang diminta, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Pertanyaannya gampang ya. Kita yang belajar tadi, yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang makna salat? Anda sudah belajar kan? Kemudian yang kedua, mengapa kita penting melaksanakan sholat? Dan yang ketiga, sebutkan hikmah melaksanakan sholat. Insya Allah kalau udah siap tugas LKS-nya, Ananda boleh foto dan kirimkan ke Ustazah ya. Nanti Ustazah akan memberikan nilainya ya. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan ya. Terima kasih anak solih dan solihah yang telah melihat dan mendengar video pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sholat adalah kewajibanku. Semoga setelah Ananda melihat video pembelajarannya dapat memahami tentang apa arti itu sholat, kenapa penting kita sholat, dan apa hikmah dari sholat itu. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat dan menjadi ladang amal ibadah yang terbaik di sisi Allah ya. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini video pembelajarannya. Kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.